kece-kece di studio. Saya tanya dulu deh, nih kabarnya apa sih? Gimana sih? Baik? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sudah kenyang? Udah pada makan siang dong? Belum? Ya salah sendiri. Ini kan acaranya 3.30, jadi kita nggak nyiapin makan siang. Sorry ya, jadi sebelum kesini harusnya makan siang dulu. Kalau misalnya ada lebih, bawa aja untuk aku, oke? Kadang-kadang saya juga nggak sempat makan siang. Hai, selamat sore yang lagi nonton. Ada yang masih nanya kenapa acara ini diubah jam tayangnya. Hei, jangan dijadiin masalah, di jam 7 itu kan sekarang ada acara keren banget, Tetangga Masa Gitu. Ya. Saya juga salah satu fans dari acara itu, makanya saya pengennya di jam 7 itu sudah ada di rumah untuk bisa nonton Tetangga Masa Gitu. Jadinya 3.30 acara ini kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk nonton karena masih di kantor, mungkin masih kuliah atau apa, di jam 3.30 lewat YouTube aja. Atau live streaming ya di aplikasinya Netmedia. Tamu saya yang pertama ini dia seru banget. Baru kemarin saya syuting bareng dia. Dan tamu saya yang pertama ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemeran komedi wanita favorit di satu ajang penghargaan ya. Itu di tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, 2002. Jadi selama 4 tahun nggak ada yang ngalahin. Dia yang paling lucu. Mbak Nunung. Selamat sore Mbak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin kita baru syuting bareng, nggak capek ya? Nggak sampai malam banget kan syutingnya Ya kan? nyarinya duit syuting gimana harus capek. Nanti kalau capek nggak syuting dong. Syuting dapat duit? Aku cuma dikasih nasi kotak loh. Oh kasihan banget. Jangan-jangan uangku semua diambil sama Mbak Nunung juga. Aku nggak dapat. Silakan duduk Mbak Nunung. Oke. Terima kasih sudah datang ke sini. Kemarin baru syuting, sekarang kita ketemu lagi. Tapi ya, kan tadi aku sudah bilang bahwa Mbak Nunung ini kan mendapat penghargaan sebagai pemeran komedi wanita terbaik. Pernah selama 4 tahun berturut-turut. Nggak ada yang ngalahin. Pasti GR banget ya. Senang banget gak sih dapat penghargaan 4 tahun berturut-turut? Kalau bukan ke GR ya, tapi paling enggak kepuasan. Kepuasan. Ya. GR itu nggak apa-apa lagi daripada minder kan GR. Oh jangan, GR itu kalau wayang gareng loh. Oh gareng kalau oke. Aku tanya GR itu gede rasa. Terus. Jadi jadi aku kepuasan aja bahwa nggak sia-sia selama ini perjuanganku di dunia entertain atau dunia seni. Aku dihargain gitu ya selama berturut-turut gitu. Ya itu aja. Kalau sudah dapat penghargaan banyak itu aku dengar katanya kalau artis-artis dapat penghargaan otomatis honornya tuh naik banget langsung set gitu, minta apa aja dapat. Aku nggak mau dibayar pakai uang, aku mau dibayar pakai dolar misalnya uangnya bisa langsung dapat. Ya mungkin kalau di luar gitulah, kalau di Indonesia tetap rupiah ya? Tetap rupiah. Oh tetap rupiah. Aku pikir langsung dikasih pakai apa gitu duitnya. Tetap rupiah. Tapi terus aku nemu artikel ini, mungkin ini artikel yang nggak terlalu baru. Ini bikin aku kaget juga. Boleh kasih lihat nggak artikelnya? Ini artikel masih tahun 2014 juga, ini baru-baru aja sih di bulan Agustus, katanya ingin stop jadi artis. Lah kemarin kita baru syuting bareng. Nggak pernah kalau stop jadi artis, mungkin kemarin itu lagi sakit ya. Oh iya benar, ini ada tulisannya sih kondisi lagi memang kurang sehat. Lagi akhir-akhir ini memang lagi kurang sehat dan sampai sekarang pun juga masih harus banyak minum obat, masih rutin perawatan check up, ya? masih gitu. Karena memang yang pertama itu penyakitnya juga nggak ringan gitu, tapi alhamdulillah yang di kepala sudah 90% baik karena obatnya juga udah nah kemarin itu yang bener-bener aku sampai masuk rumah sakit kolab itu lambungnya kena bakteri dan aku punya riwayat emah yang udah kronis gitu loh. Jadi mungkin pas puasa itu kan aku kerjanya kan dari pagi ketemu pagi. Itu mungkin selama 1 bulan. Jadi pas lebaran hari kedua itu aku benar-benar masuk rumah sakit. Pas lebaran ya, hari pas kedua? Lebaran masuk rumah sakit, hari kedua masuk rumah sakit ya itu ternyata mestinya mahnya yang itu tapi kebarengan ada bakteri yang masuk di lambung. Jadi semuanya akhirnya udah kena. Jadi rasanya udah capek kayak juga. Kecapean, kebakar. Jadi badan ini udah kayak kebakar, udah yang menggigil tapi badan nggak panas gitu loh. Suhu badannya tuh normal tapi menggigil. Rasanya menggigil. Tapi di dalam yang rasanya kebakar tuh di dalam. Oh iya, rasa panas gitu. Iya, oh ya, itu, dari ujung sampai ke. Tapi sekarang sudah oke, ya, sudah kembali karena sehat, memang sudah diobatin ya. Tapi memang sekarang juga pola makannya sudah mulai udah dibatasin banget.
ya memang Dijaga pengen banget gitu sembuh, ya? pengen sembuh enggak gitu kata dokternya. Ya semua pengen sembuh, pengen sehat lah. Siapa yang mau sakit? Iya, iya. Oh, jadi itu pola makan terganggu karena sibuk kerja dan lain sebagainya juga. Malam ketemu malam atau pagi ketemu pagi kali ya. Iya. Nah, jadi sekarang sudah sehat ini berarti jam kerja selain pola makan, jam kerja juga dibatasi dong. Jam kerja juga udah dibatasi sama suami juga udah nggak kayak dulu apa ayo. Sekarang juga suami selalu. Sekarang suami yang memutuskan. Kalau kemarin kan suami bilang ke aku, ini ada kerjaan gimana kamu, ayo gitu aja. Iya. Tapi kalau sekarang lebih yang ke suami, enggak aja gitu. Karena suami tahu banget bahwa kondisinya kondisinya gitu. kalau aku sakit dan suamiku juga sedih banget gitu ya. Suamiku tuh sampai yang nangis tiap hari melihat aku yang udah ngelepar Iya. Dulu yang hampir setahun aja aku harus nyelesain yang sakit kepala itu, harus bolak-balik Singapura setiap bulan, bolak-balik. Tapi katanya aku dengar kabar juga, aku nggak tahu ini benar atau enggak, masih ada harus operasi sesuatu harus juga. Ya, kebetulan aku ada mioma kista. Tadinya ya itu di habis puasa aku pulang ke Solo itu niatnya mau operasi. Oh ya. Cuman belum operasi, aku pendarahan hebat, terus yang numpuk-numpuk, yang kena bakteri, yang emahnya juga udah takut. Nah itu akhirnya kenapa aku tiba-tiba jadi takut mau operasi. Oh iya, Mbak, aku juga kalau ngomong soal takut ya itu sesuatu yang normal. Aku tuh takut banget loh masuk ke rumah sakit atau operasi gitu ya. Jadi sekarang masih ketunda karena takut nih? Dan kemarin itu sebetulnya nggak ganggu gitu, dan operasi waktu itu dokternya juga bilang kan bikin sakit kan? Iya, itu bisa sakit banget kalau kan? lagi pas kumat berasa. itu sakit banget. Ya sekarang ini sudah mulai mengganggu gitu loh. Oke. Jadi ya mau nggak mau harus operasi, cuman kata suamiku kapan kamu siap? Ya mungkin aku udah siap, aku bilang gitu. Cuman tinggal doain deh semoga. Iya kan harus langsung cepet diberesin kali ya supaya nanti aktivitas yang lain udah mulai bisa ganggu mulai. lah, udah mulai capeknya tuh udah nggak kayak biasanya gitu. Aduh ini banget ya terasa gitu. Tapi bersyukur ya dari semua itu ada ada partner, ada pasangan yang ngejagain terus, jadi yang peduli, yang sayang. Aku punya suami tuh kemarin juga nggak yang nyari apa sih, enggak ya, cuman oh ya ini yang aku butuhkan sekarang ini pada saat aku sakit, pada saat harus ngurus anak-anakku. Iya. Itu ada sosok seorang ayah, ada sosok seorang suami yang benar-benar dia terjun banget, apapun yang aku butuhkan dia ada. Itu yang paling penting karena punya pasangan yang support dalam bentuk apapun, kasih lihat cinta sampai ngejagain dia, yang galak buat kita supaya untuk kebaikan gitu kan, itu yang bikin kita semangat kan. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Nunung, jadi jangan kemana-mana, tetap ada di sini. Minum dulu Mbak. Alasan banget, enak banget suaminya, oke banget. Habis disuntik, aku mau suami. Maksudnya aku mau suami kayak gitu.